Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 RPL, kita lanjut ke proyek kita membuat e-commerce ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah selesai membuat backend ya. Kita sudah bikin mulai dari aplikasi server.js-nya yang nanti akan dia download pertama kali ketika aplikasi terbuka. Kemudian kita juga sudah membuat feature script untuk mengimport database ke MongoDB. Kemudian kita juga sudah buat routes, product routes. Kemudian kita juga sudah buat controllers. Kita juga sudah buat model produk dengan di sini skema produknya ada name, description, price, count in stock, dan juga image URL. Kita juga sudah bikin controller. Controllernya kita pakai untuk dua fungsi. Ada get all products untuk mendapatkan seluruh data produk dan juga get product by ID untuk mendapatkan satu produk saja berdasarkan ID yang diingini. Kita juga sudah bikin koneksi database ya tentunya. Oke, jadi basically semua backend sudah jadi. Kita bisa tutup lembaran backend ini. Kita sekarang akan pindah ke front end. Ya, front end-nya kita buka. Backend nanti kita akan modif kalau misalkan ada yang diperlukan lagi ya. Sementara ini sudah tidak ada lagi yang diperlukan setelah sudah bikin model, controller dan lain sebagainya. Itu untuk shopping cart ya, sepertinya sudah semua backend-nya. Kita lanjut ke front end, kemudian kita akan bebersih dulu di sini. Kita bersihkan dulu di folder src ya. Ini app test ini kita nggak butuh, delete aja. Kemudian logo kita juga nggak butuh, ini logo.svg juga nggak butuh, ini juga kita hapus. Gitu. Kemudian setup.test ini kita juga nggak butuh, hapus aja. Nih, seperti itu. Jadi kita tinggal app, kemudian index.js dan report web vital. Kemudian di app.css bisa hapus aja, tuh nggak usah. Kemudian di app.js kita matikan import logonya, nggak usah. Kita coba save. Save juga. Oke, jangan khawatir karena kita mau mengganti CSS-nya dengan CSS yang lain. Kemudian di app.js kita juga bisa remove aja nih. Nih return-nya kita buang aja, kita jadi ini kita buang jadi gini. Kemudian di sini kita return div ini, div hello world ini ya, untuk percobaan ya. Jadi kita buat seperti itu saja. Kemudian yang di index.js kita hapus semua, nggak usah. Kemudian yang di index.js ini kita hapus, ini teks ini karena nanti kita mau isi dengan teks yang lain. Jadi app.css kosong, blank. app.js kita kasih hello world aja seperti ini. Kemudian index.css hapus, blank. Kemudian index.js kita dokumentasinya tadi kita hapus, jadi tinggal ini saja ya. Tinggal begini saja karena nanti di dokumentasi tadi, di keterangan tadi akan kita isi dengan keterangan yang lain. Kemudian kita cek di sini di browsernya, munculnya cuman hello world aja. Kalau kalian lupa, saya akan coba matikan dulu aja, Ctrl C. Nah, caranya menjalankan adalah dengan kamu masuk ke posisi card, jadi di folder luarnya, root folder ya, bukan di folder front end, juga bukan di folder back end. Kamu kasih npm run dev begini.
dia mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngeload ya, karena kita menjalankan 2 server secara concurrently. Nah, harusnya nanti di sini di localhost 3000 dia muncul Hello World. Kemudian di sini di ya ini baru muncul yang baru ya. Di terminal kalian selain itu juga harus ada MongoDB connection sukses, kemudian server running on port 5000. MongoDB juga connectionnya harus sukses. Jadi kalau kalian ada kendala di dua ini, servernya nggak jalan, tidak ada keterangan server running, maka itu pasti ada error di server.js. Kemudian MongoDB connection success ini juga harus ada. Kalau nggak ada seperti ini, error, berarti kamu ada masalah di koneksi database. Oke, Hello World-nya sudah muncul. Sekarang kita bisa lanjut. Kita mulai dengan app.js ya. Di sini kita kasih mau kasih markup keterangan-keterangan lah, keterangan tentang apa saja yang akan ada di sini ya. Kita kasih penanda. Ini kita bisa kasih class name. Nanti untuk membuat CSS-nya kita akan sesuaikan nama kelasnya. Kita kasih nama class up. Hello World-nya kita hapus. Kemudian di sini kita mau kasih, yang pertama kita harus punya navbar ya. Navbar, navigation bar untuk menu-menu. Kemudian yang kedua kita juga butuh side drawer. Side drawer itu navigasi bar di samping-samping sih, bisa dimunculkan, bisa dihilangkan, bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Kalau kamu penasaran tuh dia seperti di e-learning ya, di e-learning SMKN Negeri 12 Malang. Itu kalau kamu sudah login, dia ada side drawer. Nah ini kan dia bisa muncul, bisa hilang, bisa muncul, bisa hilang. Nah itu dia side drawer. Jadi di sini kita juga akan tempatkan side drawer. Kemudian kita kasih juga backdrop untuk backgroundnya. Kemudian kita mau juga kasih home screen nanti untuk halaman home dari shopping cart kita. Kemudian setelah itu ada product screen, halaman produk. Jadi kalau mau beli kan pasti masuk ke halaman produk ya, mana produk yang mau dibeli itu. Kemudian kita juga akan kasih cart screen. Cart screen itu halaman keranjang belanja. Jadi kalau kita sudah belanja, kita masukkan semua barang-barang yang mau dibelanja, kita bisa lihat isi keranjang kita di cart screen nantinya. Jadi ini elemen-elemen yang akan kita buat nanti: navigation bar, side drawer, backdrop, home screen, product screen, dan cart screen. Oke, lanjut kita akan membuat ketiga komponen ini dulu ya: navigation bar, side drawer, dan juga backdrop. Kita mau bikin 3 komponen ini. Di sini di folder src kita kasih folder baru, kita kasih nama components. Ini untuk menyimpan komponen-komponennya. Sorry, bukan file ya, tapi folder. Kita hapus dulu. Di folder src kita bikin new folder, bukan new file. Kita kasih nama components seperti itu. Lalu di dalamnya folder components kita akan bikin 3 komponen ini. Kita bikin skeletonnya dulu atau kerangkanya. Yang pertama adalah navbar.js. Setelah itu kita buat navbar.css untuk stylingnya. Kemudian yang ketiga adalah side drawer. Jadi kita juga buat side drawer di sini. Side drawer.js. Kemudian kita tambah juga untuk stylenya side drawer
backdrop.css, kemudian kita buat juga backdrop D-nya kecil aja deh, backdrop.js karena dia satu kata ya backdrop ini, kemudian backdrop.css. Oke. Nih ya. Kemudian setelah itu ini sudah pastikan seperti ini file name-nya. Kalian kalau menggunakan file name yang lain, misalkan mau backdrop D-nya besar, kalian harus konsisten terus menggunakan file seperti itu. Jadi di sini Bu Dewi pakai backdrop dengan B besar, D kecil. Ya, nanti kita akan konsisten seperti itu. Backdrop CSS, backdrop JS, navbar CSS sudah, navbar JS sudah, site drawer CSS sudah, site drawer JS sudah. Sekarang kita mulai dari navbar.js. Nah, kita buka navbar.js. Di situ kita import React. Kan kita mau pakai React ya. Kita import React from React seperti ini. Kemudian kita buat aplikasinya const navbar, bikin konstantanya ini. Gini. Nah, kemudian di situ return kita kosongi dulu. Gini ya. Kita isi dengan if kosongan gini. Kemudian di bawah kita kasih export default navbar. Nah, gini ya. Kemudian kita masukkan CSS-nya navbar. Jadi kita import titik koma navbar.css ini. Itu kemudian di sini, nah ini bisa kita kasih semantik ya, nggak harus div sih, kita kasih semantik nav gitu biar beda dengan yang lain. Kita kasih class name juga navbar untuk pembuatan kelas di CSS-nya. Ini nav begini, nav begitu. Oke. Kemudian di sini di komponennya nav ini kita juga mau bagi menjadi beberapa section ya. Yang pertama adalah logo. Jadi kita dikasih markup dulu, nanti kita isi. Kemudian yang kedua adalah links. Jadi kita juga akan kasih links di sini. Kemudian yang ketiga adalah hamburger menu. Hamburger menu, apa itu hamburger menu? Hamburger menu tuh seperti ini. Nah, ini dia wujudnya seperti hamburger ya. Ada garis 3 tumpuk ini dia seperti hamburger. Jadi di navbar kan paling atas ya, navigation bar yang paling atas ini. Dia akan dikasih tombol yang berbentuk seperti hamburger ini, hamburger menu namanya. Jadi kita kasih nama hamburger menu maksudnya. Gitu ya. Itu untuk navbar. Sekarang kita kerja dulu dengan logonya ya. Kita bikin kerangkanya dulu untuk logo. Jadi logo nanti dia akan berisi div. Kemudian div-nya itu nanti kita kasih class name apa ya, navbar underscore logo seperti ini. Kemudian apa isinya? Isinya nanti dia judul aja. Misalnya K12 shopping cart seperti ini. Kalian bisa kasih judul yang lain, nggak harus K12 shopping cart, sesuai dengan yang kalian mau. Itu logo. Ini agak kita kasih jarak biar nggak membingungkan pas dibaca. Kemudian untuk link itu nanti kita akan menggunakan UL atau unordered list. Kita kasih class name-nya navbar underscore links begini UL. Kemudian untuk menunya kita pakai LI lah, kan unordered list ya.
Tapi di sini kita harus menggunakan link huruf L besar yang di aplikasi yang sebelumnya kita juga sudah sempat pakai, yaitu dia dari React Router DOM ya, untuk membuat linknya. Nanti di link ini, link navigation bar ini nanti dia akan ada ikon keranjang belanja, kemudian ikon jumlah barang yang berada di keranjang belanja, dan juga ada tulisan cart seperti itu. Nah, karena kita pakai link L besar ini, kita harus nginstal React Router DOM ya. Tapi kita nginstalnya sekalian aja dengan tools-tools yang lain yang akan kita pakai nantinya. Jadi ini kita bisa berhentikan dulu terminalnya seperti ini. Nah, kita akan install semuanya sekalian ya. npm i, kita akan install Axios. Jadi ini adalah tools-tools yang akan kita pakai di front end, kita install semua. Pertama kita pakai Axios, kemudian kita React Router DOM untuk link ini ya. Dan juga mungkin nanti kita akan pakai beberapa elemen yang lain. Kemudian kita pakai Redux untuk front end juga. Ini semua adalah untuk front end. Oh sorry, karena ini installnya untuk front end, jadi kita harus pindah dulu ke front end. Maaf, hampir saja. Jadi masuknya di cart front end ya. Oke, jangan lupa kita npm i, kemudian Axios, kemudian React Router DOM, kemudian Redux, kemudian Redux begini, kemudian React Redux sudah ya, React Redux, kemudian Redux Thunk, kemudian yang ketiga yang terakhir adalah Redux DevTools extension. Cek lagi. Yang pertama yang kita install adalah Axios, kemudian React Router DOM, kemudian Redux, kemudian React Redux, kemudian Redux Thunk, kemudian Redux DevTools pakai S ya, lalu extension. Oke, kita enter. Nah, ini kita harus menunggu sampai semuanya selesai diinstal. Ya. Oke, sudah selesai terinstall ya. Sudah selesai terinstall. Kita bisa langsung bikin import linknya di sini ya. Import link. Jadi kita mau pakai link tuh harus dari React Router DOM ya. React Router DOM seperti ini, sehingga nanti kita bisa pakai link. Nah, linknya ini kita arahkan ke to sama dengan kita kasih halamannya namanya cart gini ya, seperti itu. Kemudian sebelum link ini bisa dipakai, kita harus membungkus aplikasi kita di dalamnya browser router. Jadi kita akan masuk ke app.js. Di sini kita akan import browser router dan lain sebagainya sekalian. Kita akan import yang pertama browser router, as router, kita kasih alias ya, as router gini. Kemudian kita kasih kita import juga switch karena kita akan butuh switch. Masih ingat switch, kita mau pakai switch untuk menghidden dan menampilkan linknya. Ada beberapa hal yang bisa kita kasih switch. Kemudian kita juga import route dari React Router DOM. React Router DOM seperti ini. Kemudian di bawah ini nanti kita kasih main
main. Di dalamnya ini kita kasih switch, kemudian di dalamnya switch komponen itu kita kasih komponen route. Nah, route-nya gini aja deh, route kita kasih sebanyak 3 ini. Cek orang aman, jalan, oke. Kemudian route yang pertama itu masuk ke, kita kasih extract path, masuk ke root directory, kemudian kita kasih komponen sekalian ini. Nah, kemudian route yang kedua kita kasih ke product ini, kemudian ID seperti ini, kemudian komponennya kita kasih skeletonnya juga sekalian. Kemudian untuk route yang ketiga akan masuk ke path, ke card ya, card, kemudian komponennya. Nah, sekarang kita tentukan nama komponennya. Untuk yang products kita masuk ke komponen product screen, kemudian yang root kita masuk ke home screen. Ini komponennya belum kita buat, nanti kita akan buat semua. Kemudian untuk yang link card, route card atau linknya kita akan masukkan ke card screen. Jadi nanti akan ada switch ya, rutenya di switch, ini routing di front end ya. Kalau nanti diklik ke sini, dikasih URL alamat garis miring saja atau root directory, dia akan membuka home screen. Kemudian kalau dikasih URL localhost /2 3000 garis miring produk garis miring ID-nya berapa, nanti dia akan masuk ke halaman product screen. Kemudian kalau dikasih URL localhost 3000 garis miring card, dia akan masuk ke card screen. Kalau yang ini strip ini kan dia bisa juga langsung ke localhost 3000, dia langsung menampilkan yang home screen seperti itu. Oke, jadi ini komponennya udah masuk, kita masukkan untuk yang home screen, product screen, sama card screen. Ini bisa kita hapus aja markup kita. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena kita pakai router dan pakai link, maka kita harus bungkus aplikasi kita ini dengan browser router. Karena browser routernya itu sudah kita bikin alias router, maka kita di sini cukup mengetikkan router saja. Nah, kita dari awal sampai akhir. Nah, jadi seluruhnya masuk ke dalam router atau dibungkus dengan router. Nah, kemudian kita juga ini bisa kita hapus aja div-nya, sudah nggak butuh ya, karena sudah kita ubah ke komponen seperti itu. Nah, sekarang supaya nggak jadi error, kita mau bikin komponen-komponennya ini aja sekalian. Jadi di sini di src kita akan bikin folder baru lagi. Folder ya, bukan file ya, folder. Nah, kita kasih nama screens. Kemudian di sini di dalamnya kita akan buat yang pertama home screen.js, kemudian yang kedua adalah home screen.css, kemudian setelah itu card screen.js, kemudian card screen.css gitu, kemudian product screen.js, kemudian product screen.css. Nah,
Ini harus sama seperti yang kalian masukkan di app.js ya. Home screen di sini H besar S besar, product screen P besar S besar, card screen C besar S besar, screen ejaannya harus sama. Jadi dipastikan lagi sama ya. Oke, sekarang kita mulai dari home screen.js. Yang lain bisa, yang CSS ini bisa kita close dulu biar nggak terlalu banyak. Yang ini nanti lagi ya. Navbar nanti lagi, ini juga nanti lagi. Kita kurang-kurangi biar nggak bingung kan. Oke, kita mulai dari home screen. Kita yang pertama import CSS-nya dulu. Home screen.css ya. Kemudian kita bikin themes-nya, font standarnya home screen sama dengan panah. Kemudian begini, kita return begini. Di sini kita return div aja. Div kita kasih kelas name sama dengan home screen. Tuh, kemudian div-nya di sini kita kasih home screen gitu aja. Kemudian di paling bawah jangan lupa ada export default home screen. Nah, Ctrl S. Seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita kopas ke komponen yang lain. Kita ke product screen.js. Kita paste di sini. Nah, ini kita sesuaikan. Ini adalah product screen.css. Kemudian ini juga product screen. Ini juga product screen. Kemudian div-nya juga kita kasih nama product screen. Kemudian di sini kita kasih product screen tulisannya. Seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke card screen, kita paste boleh, copy paste. Nah, ini kita ganti card screen. Kemudian nama kelasnya adalah card screen, kita sesuaikan card screen. Kemudian kelas name-nya yang punyanya CSS juga card screen. Ini kita kasih tampilan card screen gitu. Kemudian export default-nya juga card screen. Kemudian save. Lalu di app.js kita masukkan ya, masukkan import dalam import. Nah, kita kasih keterangan dulu ini import screens. Nah, atau halaman-halaman. Kita import halaman yang pertama, home screen from ini. Home screen from titik garis miring screens. Nah, ini folder screens ini. Ini ya, folder screens ini. Kemudian home screen. Tuh. Nah, ini bisa kita copy sebanyak screen yang kita copy. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Sebanyak screen yang kita punya ya. Card screen. Ini from-nya juga card screen. Kemudian product screen dari ini. Nah, seperti itu. Kita import semua screen di sini. Lalu kita akan kembali ke navbar.js ya.
di sini di links ini, di sini kita akan kasih, nanti kita kasih markup dulu ya. Kita akan kasih icon begini. Kemudian nanti di situ akan ada teks cart atau keranjang belanja. Kemudian di sini kita akan kasih logo keranjang ya. Kita kasih span untuk membuat tempat buat logonya. Nah, ini class name-nya kita kasih card logo badge atau simbol. Nah, kemudian kita isi 0 gitu. Nah, ini linknya, ini tutupnya kita pindah ke bawah, kita pindah ke sini ya, gini. Nah, seperti ini. Jadi ada link list li, kemudian dia ngelink ke halaman cart, kemudian nanti akan kita kasih icon di sini, kemudian kita kasih tulisan cart atau keranjang belanja, kemudian kita kasih logo, kita kasih tempatnya dengan menggunakan span, elemen span, kita kasih class name-nya card logo badge, kita kasih angka 0. Ini kalau keranjangnya kosong. Nah, ini nanti kita ubah. Oke, sekarang ini kita bisa copy, kemudian kita paste. Yang pertama linknya kita modif kembali ke homepage. Kemudian icon kita hapus, ini nanti untuk link kembali ke homepage ya. Nah, kemudian kita kasih tulisannya shop. Jadi sudah masukkan ke cart, kan masukkan barang ke cart ya. Masukkan barang ke cart, dia melihat barang-barangnya di cart, terus dia bisa kembali lagi untuk ke halaman home untuk shopping lagi. Ya. Jadi di sini ini logo juga nggak ada. Gini. Seperti ini. Kemudian berikutnya kita masuk ke hamburger menu. Hamburger menu nanti kita kasih div class name sama dengan hamburger menu gini. Hamburger menu div gini ya. Kemudian di dalamnya hamburger menu, kan tadi hamburger menu tuh dia menunya tumpuk 3 seperti ini ya. Berarti dalamnya kita akan kasih div sebanyak 3 yang nanti akan bertumpuk-tumpuk gini. 1, 2, 3. Nah, kemudian sekarang kita mau bikin icon. Jadi kayak iconnya kita ganti i class name, namanya nanti aja gini. Nah, untuk cari icon kita bisa ambil dari CDN ya. Kita kasih CDN, kamu bisa masuk ke cdn.js, masuk ke cdn.js, kemudian di sini kamu bisa ketik font awesome. Nah, ini masuk ke yang pertama. Kemudian kita tinggal copy aja. Kita copy tagnya, link tagnya. Kemudian kembali ke aplikasi kita. Di dalam aplikasi, di dalam folder public di index.html ini kita tambahkan di sini. Tadi kita paste di sini. Nah, bisa view word wrap ya. Nah,
seperti ini, kita tambahkan di bawahnya ini ya, di bawahnya JSON. Jadi kita paste ini tadi di sini di bawahnya manifest.json ini. Kemudian sekalian kita bisa ganti title-nya ya. Bisa kita ganti title-nya K12 shopping cart. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa akses ikonnya dari CDN. Di sini kita class name-nya ikonnya tadi kita tulis di FAS shopping cart begini, kemudian save. Seharusnya nggak ada masalah sih. Nah, kemudian kita masuk ke app, kita import juga komponennya. Nah, sekarang ini kita tulis di components, kemudian kita bisa import navbar from components navbar. Nah, kemudian kita taruh navbarnya di sini. Navbar gini. Oke. Ya, kita taruh di sini. Nah, sekarang kita save, kemudian kita akan coba jalankan ya. Jadi titik-titik kita keluar dulu, kemudian kita npm run dev. Kita coba jalankan. Apakah muncul navbar kita? Kita tunggu sampai dia muncul. Nah, oh ya di sini. Kita cek rekaman masih jalan. Nah, oke, sepertinya ada kekurangan di sini, yang ada yang icon yang nggak muncul ya. Oke, sebentar kita perbaiki. Nah, oke, saya kira masalahnya ada di sini ya. Ini n-nya harusnya besar sih. Kemudian class name FAS spasi FA strip shopping strip cart. Class name-nya n-nya harusnya besar. Jadi kita cek lagi. Nah, icon card-nya sudah muncul. Nah, memang kelihatannya masih ugly ya. Masih ugly. Jadi kalau kita pencet di card, dia muncul card screen ya. Kalau kita pencet di shop, dia muncul home screen. Pencet di card itu muncul card screen. Nah, nanti ini kita akan style agar supaya dia tampilannya tidak seperti ini. Cuman ini komponen-komponen dan logo yang kita mau sudah bisa muncul. Kemudian di sini 0 itu karena shopping cart-nya belum terisi. Oke, rencananya nanti ini logo shopping cart ini akan kita taruh di sini, kemudian kita ganti fontnya, kita kasih background untuk navbarnya, gitu ya, biar lebih cantik. Oke anak-anak, itu untuk yang seri kita yang ketiga ya. Jangan lupa diupload ke GitHub ya. Nah, kita upload sekalian gitu. Jadi kalau kalian punya repository GitHub, kalian tinggal kita kasih git status gini untuk mengetahui status git kita, repository kita. Nah, masih merah-merah ini berarti belum terupload ya. Yang merah-merah ini kita bisa add semua, git admin A ini. Setelah itu kita status lagi, harusnya dia berubah menjadi hijau. Nah, seperti ini ya, jadi hijau. Kemudian git commit main m, kemudian main m nggak pakai spasi. Kemudian kalian kasih tanggal sih, biasanya sekarang tanggal 22 bulan 9 2021, atau kalian boleh kasih keterangan yang lain. Jadi dia bisa dimanfaatkan untuk menuliskan update tanggal berapa itu gitu ya. Jadi bisa seperti ini, update 22/09/2021 seperti ini. Kemudian setelah itu git push. Nah, dia akan masuk ke repository kalian ya.
Oke anak-anak, demikian untuk yang seri ketiga, sampai sini dulu. Kita sudah memasukkan komponen shop dan cart, kita sudah berhasil mengganti title, memberi judul dan mengganti title aplikasinya. Nanti berikutnya kita akan ganti ikonnya juga. Kemudian kita sudah bisa mendapatkan ikon ini, gambar keranjang belanja. Kita sudah bisa bikin link untuk 2 link ya. Yang lain nanti linknya menyusul untuk masuk ke home screen sama masuk ke cart. Kemudian kita juga sudah bisa memberikan 0 ini sekedar untuk menandakan bahwa kartnya kosong. Begitu anak-anak, saya tunggu diskusi dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.